saya passionnya ke programmer kan. Kalau ngambil informatika, gue gak keterima. Sing gak bisa ngambil, gak mlebu ITS. Main game online gitu makanya. Aduh, sedih aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kanotalk edisi ketiga. Kali ini tamu kita ada 3 dan semuanya dari satu jurusan kuliah yaitu matematika. Ada Mas Riki, Mas Ferry, dan Mas Angga. Selamat datang di Kanotalk ya teman-teman. Aduh. Mantap. Apa kabar nih Mas Riki, Mas Ferry? Satu-satu dulu deh, Mas Riki dulu. Baik. Alhamdulillah baik Mas Baik Arfan. ya. Sehat-sehat ya? Sehat. Selama pandemi belum pernah ini ya, sakit ya? Alhamdulillah belum. Belum. Angga, Mas Angga, sakit enggak? Oh, sakit kemarin habis tidur subuh-subuh terus ya. 15 hari. Oh, Kan pesan bencana ya? alam. ada pesan ya itu. Sampai malam, Bul. Ya di TPS maksudnya. Oh iya. Oke, kita kurang lebih mau bicara tentang matematika lah ya. Matematika, kira-kira kurang lebih temanya itu matematika di dunia kerja. Mungkin startingnya pas waktu masuk kuliah kemarin itu kan ada jalur-jalur ya. Kebetulan aku kurang ngerti juga masalah jalur. Nah itu masuk matematika itu pilihan pertama nggak sih? Atau gimana tuh? Apa kecelakaan aja atau gimana? Kecelakaan. Mas Riki dulu deh. Saya dulu ya. Iya. Kalau saya itu pilihan kedua. Pertama apa? Pilihan ya kedua. Pertama itu informatika. Saya dulu pengennya informatika. Terus dikasih tahu teman saya itu katanya di matematika juga ada. Kan saya passionnya nih ke programmer kan. Terus katanya di matematika itu juga diajarkan kayak gitu, ilmu komputer namanya. Akhirnya pilihan keduanya di matematika. Kebetulan juga suka matematika sih. Kalau saya daripada hafalan kayak gitu. Berarti pilihan kedua loh, tapi Pilihan kedua. pilihan kedua ya. Tapi aku dulu juga sempat pilihan kedua, tapi kan ada gosip. Ada gosip kan yang bilang biasanya yang kejadian itu malah pilihan kedua. Yang pertamanya itu malah nggak masuk. Nggak masuk gitu ya. Nggak tahu gosip itu benar apa enggak. Kalau Mas Mitos Ferry? ya. Kalau saya itu kecelakaan. Pasrah. Pilihan keberapa tapi? Waktu itu saya nggak ikut SPMB, jadi jalur apa ini, Pak? namanya PMDK, jadi kayak prestasi raport gitu. Jadi dulu itu iseng-iseng diajakin temen, ayo coba PMDK ke ITS, jurusan matematika, oke coba. Iseng-iseng ngisi. Temanku nggak keterima, aku keterima. Terus ambil nggak ya ini? Nah, kebetulan daftar ulangnya itu emang tabrakan sama SMPTN. Padahal aku juga pengen informatika waktu itu kan. Bingung. Tapi di ITS juga? Terus. Kalau ngambil informatika, gue gak keterima. Sing gak bisa ngambil, gak mlebu ITS. Oh iya. Akhirnya ya udah pasrah matematika. Atau tak lihat di mata kuliahnya itu ada kayak komputer juga sih. Oh. Kalau Mas Bul? Panggilnya aja tuh gimana Mas Angga ya? Iya, kumpul lah. Timbul lah. Terus gimana? Ya sama sih, kecelakaan juga. Ikut SMPTN tulis pilihan pertamanya informasi TS, cuma ya pilihan keduanya matematika. Kita lihat juga dari pengalaman kayak yang mas-mas yang lain juga sih. Soalnya aku kan lihatnya juga banyak mata kuliah ilmu komputer juga. Ada ilmu mata kuliah ilmu komputer kan di matematika juga. Karena mungkin hobi juga sama. Dulu dari SMP ya biasanya ngecit game, main game online gitu sih, makanya jadi ya akhirnya dimasukin aja matematika. Gitu. Berarti sejak kuliah, sejak SMA udah kenal itu ya? Setidaknya udah ngerti, iya betul ilmu komputer. Anak warnet. Anak warnet.
Oke, kalau bicara pemrograman, kalau itu berarti masuk semester 5 ya? Semester Iya. 1 2 kan ada, Mas. Maksudnya pemrograman komputer 1 2 kan ya. Oh, bukannya itu. Oh iya sih. Benar. Kalau yang dulu bukan semester 5 ya? Enggak ya? Itu penjurusannya. Oh, penjurusannya, tapi mata kuliahnya udah ada ya? Oh Yang iya. dasar ada, yang dasar. Nah, dulu itu kan ini sehubungan dengan pemrograman ya. Dulu itu kan setauku itu anak-anak biasanya ditarik untuk ikut project. Ketiga ini pernah terlibat nggak? Mas Riki dulu. Kalau project sih, kalau project pernah. Apa itu? Dulu itu ngerjakan, jadi ada Dinkes Jatim ya. Sama Mas Ferry juga kok itu ya, projectnya Mas Ferry ya. Reporting. Reporting ya. Jadi Sampai apa? Reporting. Iya. Leadernya. Leadernya itu orang matematika juga. Siapa sih nama itu? Mas Bagus. Bukan. Mas siapa, Fer? Lupa aku. Alumni matematika juga sudah lulus kok. Kalau yang itunya leadernya itu. Jadi sudah lulus matematika, tapi alumni matematika juga. Terus akhirnya ya itu sama dosen-dosen kan, maksudnya yang penjurusan Ilkom juga sama dosen-dosen kan, akhirnya diajak itu proyekkan sama dosen itu. Tahu videonya nggak, Mas Fer? Kan kebetulan satu proyek nih. Hierarkinya tahu nggak? Maksudnya proyeknya itu masuknya ke siapa? Itu kayak gitu, paham nggak sih kalian pas ngerjain itu? Maksudnya ya ini misalnya pesanan klien ya, dari klien ke siapa, itu ngerti alurnya nggak sih? Oh. Yang jadi penghubung ke klien itu dosen ya biasanya? Dosen biasanya. Tapi waktu meeting sama klien kita juga diajak kok, iya Fer ya, ke Dinkes yang daerah mana itu? Darmo ya? Kok Darmo? Ayani ya? Ayani tempatnya. Pernah diajak meeting. Jadi satu tim itu dibawa semua kalau meeting. Oh, kalau meeting kan ya. Bayarannya per project atau per bulan itu? Aduh, sedih aku. Kan mumpung udah nggak kuliah, aman lah. Ijazah nggak ditahan kan? Ya lumayan. Maksudnya kan sambil kuliah itu kan ya proyeknya. Jadi lumayan ada masukan tambahan. Bayarannya itu seingat saya sih per bulan, ya Fer ya? Kalau yang e-reporting itu aku dapatnya sekali tok sih, Mas. Oh, sekali tok. Oh, kamu soalnya maksudnya terakhir ya? Iya. Waktu udah mau selesai. Waktu sudah mau selesai. Kalau aku dari awal e-reporting itu, jadi setiap bulan itu dapat. Alhamdulillah. Mas Ferry kayaknya sakit hati. Tapi dari tadi belum ada angka ya. Per bulan berapa berarti? Jangan sebut angka, nggak apa lah. Cukup apa? Kasih gambaran aja lah. Cukup beli DP Avanza kayak atau apa? Cukup besar. Kalau menurutku cukup besar waktu zamannya kok kecil ya. Sekitar ya mungkin Ferry kan maksudnya ini terakhir jadi sudah mau selesai, terus maksudnya tinggal finishing aja sih, report aja ya kayaknya Ferry ya. Sabar ya, report aja. Sabar Ferry. Coba itu dari sisi Ferry deh sekarang. Berarti cuma ikut momen terakhir ya Fer? Udah pas report gitu? Kalau yang reporting itu aku cuma ikut yang terakhir. Cuma sebelumnya itu sempat ikut project yang masalah digit kayak itu Mas. Dulu pakai GIS. Pernah dengar GIS nggak? Oh, jadi kayak Pak Budi ya kalau nggak salah. Ya, mapping GIS itu. Lead-nya sama Mas. Aku juga lupa itu Mas. 2000, angkatan 2000 ya itu nggak salah. Itu sama lead-nya. Kalau itu per bulan juga
Selama berapa bulan ya? 5 bulan nggak salah itu digit. Lo crash sama reporting nggak yang GIS ini? Oh enggak, jadi aku digit dulu baru habis Oh, itu selesai baru join ke reporting. kalau GIS selesai berapa bulan tuh? 5 bulan. 5 bulan dari awal sampai ini 5 bulan ya. Kalau yang reporting Gi, dari awal sampai akhir kan kamu ngikutin ya? Itu berapa bulan? Ikutin. Lupa tapi Bang, berapa bulannya? Tahunan nggak itu? Nggak sampai kayaknya. Oh, nggak Nggak sampai. sampai. Oh ya wes. Kalau Mas Angga wes, Mas Angga. Pernah terlibat proyek nggak? Aku dulu awal-awal adanya itu kan, 2 institut percobaannya Indonesia yang ITERA yang digandeng sama ITB sama ITK-nya ITS. Itu kan dia buat siakat sama sistem informasi pendaftaran baru sama Pak Budi. Kayak gitu sih. Oke. Buat website itu sistem informasi pendaftaran baru yang diintegrasikan sama pembayarannya di BNI. Itu sama temennya Mas Ferry juga 2009 sama Sarif. Kayak gitu. Itu kliennya swasta atau gimana tuh? ITK Mas. Oh iya. Itu teknologi Kalimantan. Buat dulu ikut supportnya ITK sama sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Buat ya, beberapa alumni matematika ke sana juga kan akhirnya. Iya, jadi dosen dan betul. ya, yang awal-awal itu. Itu proyeknya berapa bulan? Berapa bulan? Aku yang sekitar 3 sampai 5 sih. Soalnya aku yang siakat itu ikut cuma support doang. Terus yang sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru itu yang mulai dari awal 2 bulanan itu. UMR juga? Enggak sih, itu langsung satu kali diambil 2-3 orang gitu. Diambil jumlah, langsung minta ke Pak dosennya itu langsung apa? Minta segini gitu. Terus langsung Enggak, yang kamu terima itu langsung satu kali aja atau per bulan? Satu kali. Satu kali ya? Cuma sebulan 2 bulan nggak sampai. Oh, makanya sekarang udah bisa beli Avanza itu dari uang itu ya? Mas Ferry ya sih. Ini ya, masih menjaga sekali angkanya. Padahal tinggal bilang aja kan, gampang. Kalau dulu tak beli, sekarang udah bisa beli Avanza Bang. Oh, Avanza ya? Itu beneran? Ya. Terus ini, oh iya, aku belum ini. Ricky masuk angkatan berapa Ki? 2008 ya? Ferry 2000. Kok curhat gitu? Berapa? 9. Oh iya, 1. Mbulin yang lama ya, aku nggak sempat. 11 ya? Isi 2 tahun. Nah, terus pas kuliah, ini normal semua ya kuliahnya? 4 tahun? Aku nggak. Normal. Ferry normal. Berapa tahun? Enggak? Aku 4,5. Oh, 4,5. Masih normal lah itu. Terus, nah ini pas udah kuliah, udah selesai kuliah kan kerja tuh. Langsung kerja atau masih freelance? Ya freelance kerja juga sih. Iya. Masuk ke perusahaan atau gimana? Siapa duluan? Jawab. Ya, Ricky dulu deh. Oke, Bos. Kalau aku langsung kerja, Mas. Jadi itu belum sempat lulus malahan. Belum sempat lulus, tinggal semester 8, tinggal TA aja, itu langsung kerja di software house modelannya. Tapi sudah diakui sudah lulus seperti itu. Jadi bayarannya full, jadi bukan kehitung magang seperti itu di perusahaan ya? Di Surabaya, software house. GLTech. Oh, tapi masih kuliah, tinggal 1 semester. Tinggal TA aja kan, jadi bisa dikerjakan kapanpun kan, sama bimbingan aja seperti itu. Tapi tidak menggaji kalau aku sudah lulus kuliah seperti itu. Oh, gajinya full kalau udah lulus kuliah? Full. Enggak. Jadi sejak masuk udah full? Magang. Udah full langsung. Oh iya. Iya, kalau Ferry? Kalau aku freelance tapi cuma bentar sih Bang, 2 bulan. Freelance 2 bulan, habis gitu langsung kerja.
Di mana? Yang mana nih? Yang freelance atau yang kerja nih? Yang kerja. Kalau yang kerja aku langsung di WCS. Kebetulan waktu itu diajakin alumni juga Mas Andi. Jadi waktu itu sebelumnya kan Mas Andi pernah ngasih training juga di Ilkom itu masalah ERP. Nah, habis ngasih training itu terus itu kalau nggak salah itu semester berapa ya? 7 atau 8 lah. Pokoknya akhir-akhir lah. Terus habis itu aku lulus terus tiba-tiba dicat Mas Andi. Nggak pengen join dah? Oh iya Mas, nggak apa-apa Mas. Mumpung aku yang nyari-nyari ya. Kebetulan di Surabaya juga, jadinya ya udah gas. WCS yang di Surabaya ya? Ya. Soalnya kan ada ini di Jakarta juga ada. Iya, Kayaknya ada. matematika itu info global sama WCS itu banyak di situ ya. Info global banyak. Ya. Kalau ini Mas Angga langsung kerja juga kan? Ya dulu akan 4,5, jadi emang semester terakhir itu cuma tinggal TA sama satu mata kuliah. Jadi sebelum wisuda tuh sudah kerja di Karawaci, Tangerang, Multipolar, Lipo, sama angkatan 2009 itu Mbak Kiki, kayak gitu. Diajakin sama teman-teman yang angkatan 2010 gitu. Dari application developer di core banking Mas, di financial transaction, fintech. Berarti dari lulus langsung ke Tangerang? Iya, langsung ke Tangerang. Tahun. Habis itu pindah ke Mas Ferry. Diajakin Mas Doni. Berapa bulan? Di Tangerang itu berapa? Tahun. 1 tahun. Tahun ya? Iya. Di WCS terus ini ya? Ya. Iya. Berarti langsung kerja semua ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi aslinya matematika itu banyak di mana sih penyebarannya? Kalau nggak salah ya di bank. Kalau yang salah ini ya, IT ya. Dosen, Ya. IT. Teman-teman di bank, oh iya atau enggak kuliah lagi ya? Ya. Ya, kerja lagi. Kalau yang di bank berapa orang ya? Di angkatanmu berapa Ki? Nggak tahu. Lumayan banyak sih. Yang cewek-cewek terutama sih. Iya, ya istrimu juga. Nah, iya, makanya itu salah satunya. Iya. Finance. Kalau angkatan itu ya finance, bank. Untuk kali ini kita punya segmen yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau segmen yang ini masih belum ada namanya. Cuman kurang lebih gambarannya nanti saya akan menanyakan kayak kita itu berandai-andai lah. Kira-kira nanti satu orang satu pertanyaan, satu pengandaian dan nanti bisa dijawab lah. Ini misalnya siapa dulu nih? Yang mau siapa dulu? Nggak ada yang mau ya? Saya tunjuk aja kalau gitu. Ferry deh. Aduh. Apa ini, Mas? Ini kan ya dengan insight yang sekarang ya, maksudnya insight dunia kerja yang otomatis ya berarti kita bicara pemrograman dunia IT lah. Banyak dunia IT. Misal nih dengan insight seperti itu, Anda dikasih waktu, tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia, tiba-tiba Anda balik lagi untuk masuk kuliah. Apakah tetap masuk di matematika apa gimana? Ini berarti baru lulus SMA gitu. Insight sekarang ya. Baru lulus SMA. Tapi kalau di seperti yang sekarang ya. Yang sekarang. Kira-kira mau masuk matematika atau gimana? Kalau kalian lihat sebenarnya kalau sekarang tak lihat ya lulusan informatika sama matematika sih nggak ada bedanya sih menurutku sih. Karena apa ya? Ya mungkin dasarnya mungkin lebih kuat. Tapi kan kalau kita mau bahas masalah pemrograman itu kan sebenarnya kita bisa learning sendiri. Maksudnya kan di matematika pun kebanyakan mahasiswanya juga otodidak. Maksudnya di kuliah pun cuma dikasih teori-teori kan nggak sama sekali. Kebanyakan anak-anak ya belajarnya ya otodidak, terjun ngoding macam gitu. Karena kebanyakan sih pakai kan emang cuma logikanya aja sih gitu.
Tapi kalau lihat perkembangan sekarang malah menurutku lebih untungan masuk matematika sih karena kan sekarang eranya ke big data ya. Dimana itu permodelan data segala macam itu penting itu. Ibaratnya sekarang ngoding itu banyak yang bisa, bahkan kamu nggak perlu kuliah untuk bisa ngoding gitu. Ya. Tapi kalau untuk menguasai pemodelan, kamu harus tahu basicnya dan kalau kuliah di matematika itu menurutku poin plus sih. Jadi singkat cerita ketika mau balik lagi itu masih mau ke matematika ya? Misal ada balik lagi masuk ke matematika berarti kan mendalami hal-hal yang tadi kan kayaknya aku harus mendalami ini deh. Iya, cuma nggak makanya males ketemu dosen-dosennya sih aku. Kita bisa skip itu, makanya anggap dosennya itu wah. Gimana? Berarti balik ya? Kayak dari statement tadi balik ya? Benar sih, benar kata Mas Ferry. Memang makin kesini itu yang paling benar itu kan kita itu nggak kalah saing loh sama anak IT. Mungkin parameternya kalau di mana? Apa sih di acara ITS itu yang pameran-pameran gitu? Itu produk-produknya IT itu kan kalau kita kayaknya kita bisa deh ini. Atau yang paling gampang lagi untuk yang anak ilkom biasanya itu tugas akhir itu nggak kalah hebat loh sama IT. Bahkan beberapa kayaknya bisa disurvei itu masih kerenan kita kan. Ya kalau dulu itu kan biasanya pengenalan wajah dan sebagainya. Pengenalan wajah itu pas kita masuk kuliah pas masuk kerja kan kayaknya itu sesuatu yang bakal diindustrikan kan. Ya di AI itu kan artificial intelligence. Padahal kita sudah mengenal dari awal di sejak kelas kita. Iya. Ya, menarik. Kalau Ricky nih, nah untuk Ricky, ini posisinya gini, universe-nya masih sama. Universe-nya sama. Dengan insight sekarang, lu balik tapi udah di matematika. Kira-kira mata kuliah apa yang pengen kamu dalami? Mata kuliah ya? Iya. Untuk bekal yang lu balik lagi ke kondisi sekarang ini. Ada yang Bang lo. Kalau aku masak ya. Kalau iya kan diulang mana Mas? Kalau saya sih lebih ke kemarin itu saya kurang paham yang AI. Mungkin kalau sekarang itu lebih kepake kalau AI-nya ya. Tapi kalau dari saya sebenarnya untuk ngoding ini suka. Jadi bukan yang benar-benar kepingin ngoding seperti itu. Kalau disuruh kembali hobi ya. Kalau kepingin kembali sih kepingin belajar yang AI, lebih mendalami AI. Soalnya kan spesifik AI-nya apa di mata kuliah matematika? Kan ada JST itu Mas, jaringan saraf mulai jaringan saraf tiruan sampai artificial intelligence kan ada. AI-nya sendiri kan ada dia. Jadi neuron network gitu ya. Kalau saya sih lebih ke game dulu itu kan game ya Raisa itu. Kalau saya belajar Pak siapa ya? Pak Muklas kayaknya. Iya, Pak Muklas kayaknya. Nah, itu kalau saya lebih tertarik ke gamenya sih, lebih ke gamenya. Soalnya kan suka main game ya. Jadi cara kerja AI itu sekarang nggak hanya game juga, banyak aplikasi-aplikasi lainnya kan sekarang mengembangkan AI-nya sih seperti itu. Kalau dulu saya kurang begitu paham AI, jadi kalau mau disuruh ngulang, mungkin mau ngulang yang AI itu seperti apanya kayak gitu. Betul. Ya AI itu memang sekarang kayaknya next-nya big data itu kan arahnya kan nanti ke AI kan. Jadi setelah mungkin step-nya itu big data, IoT, terus apa AI-nya artificial intelligence ya. Bahkan kemarin kita baca itu kan Microsoft itu mematenkan sebuah artificial intelligence berupa software untuk mentraining chatbot
chatting robot. Itu kan udah ada tuh di film-film, di film Netflix pernah ditayangkan tuh. Gimana misalnya ada orang meninggal, datanya itu diambil, datanya itu berupa data sosmednya dia, terus data message WhatsApp, jadi gaya dia ngebalas WhatsApp, gaya dia nulis pesan, terus sosmed yang lain itu diambil, datanya itu dijadikan input untuk men-training chatbot. Nah, nantinya chatbot itu jadi berupa produk AI kan, sehingga ketika kita chat ke chatbot itu seolah-olah dia ngechat. Dia ngechat. Dijadikan input tadi training. Berarti nggak tahu jenis mata kuliahnya persis ya, cuman ya PR-nya yang dibawa dari masa sekarang itu AI-nya tadi ya. AI-nya tadi ya benar. Iya. Kalau ya wes, kalau sekarang Mas Angga deh. Kan belum terlalu lama nih lulusnya, udah lama ya berarti? 9 tahun, 8 tahun, Mas. Lulusnya enggak sih? Lulusnya 5 tahun. 4 tahun, 4 tahun. Iya, ya. Satu step lagi di depannya Mas Riki. Tugas akhirnya apa sih? Tentang apa? Aku tentang itu namanya yang teori Darwin itu lah. Oh, teori Darwin. Algoritma genetika kan jelasannya biasanya gitu, Mas. Algoritma genetika yang dimodifikasi kromosomnya, yang diambil fitness yang paling baik-baik doang gitu. Buat apa? Keren tuh. Untuk mempercepat job schedule pada mesin produksi kayak gitu. Gila, keren ya. Enggak biasa. Enggak. Nextnya itu kalau dari sisi genom teknologi genom itu kan arahnya kan ke situ. Gimana caranya genetiknya orang-orang itu dipilih yang terbaik aja. Ya, dipilih anak yang paling baik untuk dioptimalkan. Jadi produk yang terbaik kan. Ya mungkin etikanya aja yang kayaknya gimana gitu kita milih-milih ya. Jadi sehingga regulasi di negara itu melarang. Tapi misalnya, aku belum masih pertanyaan ya. Misal balik lagi untuk bikin tugas akhir dengan insight sekarang, mau bikin tugas akhir apa? Tetapkah atau mau bikin yang baru? Waduh, dulu sebenarnya ya kan ada waktu aku pertama kali buat TA itu pertama kalinya ada namanya uang kuliah tunggal kan di ITS terutama. Nah, waktu seluruh PTN negeri yang ada di Indonesia. Tujuannya itu emang awalnya ingin membuat aplikasi sistem pengambilan keputusan untuk buat menentukan gitu loh, menentukan dia masuk posisi kelas yang mana dan lain-lain gitu loh. Cuma waktu itu emang kebenturnya bukan soal nggak bisa ngerjain apa, tapi datanya yang dari ITS karena hal-hal yang kayak gitu kan sensitif. Jadi aku dipingpong dari BAK, rektorat gitu. Sampai akhirnya sama dosen pembimbingnya disuruh ganti aja daripada nerusin yang buat. Berarti mau bikin apa? Produk kayak gimana? Ya kayak itu yang belum terselesaikan itu. Cuma ya kalau bisa ya kalau ingin flashback ya inginnya bisa dapat datanya gitu loh. Kan pastinya bisa buat kebermanfaatannya itu akan continue gitu. Sustainable gitu loh kan. Jadi nggak perlu kita untuk menentukan suatu kondisi klasifikasi kelas-kelas UKT itu dari manual kelas-kelas UKT. Jadi membayarnya gitu loh Mas. Maksudnya ada kelas uang kuliah tunggalnya dari 1, 2 gitu loh. Ya jumlah pembayarannya itu nggak perlu lewat manual lagi, tapi lewat data dan diolah oleh sistem kayak gitu sih. Tujuan dulu awalnya idenya kayak gitu, cuma kebentur karena birokrasi biasa. Mirip itu berarti arahnya vintage ya? Bukan sih, kalau fintech itu lebih ke transaksi kayak internet banking, ATM kayak gitu sih. Iya. Tapi kalau itu lebih sistem pengambilan keputusan doang. Jadi kita buat sebuah logik yang berdasarkan data-data yang di training kayak gitu. Terus bisa menentukan result dari data-data itu untuk klasifikasinya dari parameter-parameter yang ditentukan di define. Seperti itu.
berarti bisa disimpulkan, keren-keren ya dari tugas akhir dan paradigmanya untuk sekarang tentang sebenarnya kita butuh matematika itu dalam artian ya seperti itu. Bahkan ketika kita sudah terjun langsung ke dunia IT pun semakin sadar bahwasanya akarnya itu sangat matematikal ya. Ini ya, pertanyaan yang terakhir deh untuk masing-masing ya. Kalau biasanya sih di grup-grup, nggak tahu di grup-grup angkatan biasanya itu kan ada undangan untuk jadi tamu apa istilahnya tamu dosen ya di T101 lah biasanya kalau misalnya kalian isi kan ada pernah kerja misal diundang kalian kan usah presentasi sekarang nggak usah presentasi kira-kira closing statement apa yang pengen kalian sampaikan jadi anggap sekarang lagi ada di T101 closing statement apa yang pengen sampaikan ke adik-adik siapa dulu? Saya dulu. Yang mungkin saya kasihkan kayak gini, jangan minder untuk ke dunia kerja. Seperti itu sebetulnya jangan minder kalau ke dunia kerja. Sebenarnya bukan kita dari jurusan matematika atau nanti kita kalah saing dengan jurusan informatika dan sebagainya kalau misalnya ngambil pemrograman atau apa kayak gitu ya. Sebenarnya di dunia kerja itu yang diambil bukan sarjananya atau lulusan apanya kayak gitu ya. Tapi yang diambil itu sebenarnya passionnya kita. Kalau kita suka atau senang dengan pekerjaan itu, maka kedepannya itu akan mudah untuk melakukan pekerjaan tersebut seperti itu sih. Jadi misal kita nggak bisa ya atau apa kayak gitu, kita bisa belajar. Kalau kita suka dengan pekerjaan itu seperti itu. Jadi nggak usah minder atau kalah kalau kita lulusan matematika nanti kita jadi dosen seperti itu. Buang paradigma seperti itu sih. Kalau dari saya. Jadi ngasih pandangan ke adik-adik kalau di dunia kerja itu nggak hanya melihat dari lulusan apa seperti itu, nggak usah takut seperti itu sih. Iya. Ya kalau siapa nih? Mas Ferry masih belum siap? Gembul. Aku dulu ya. Enggak, ya guys. Nah, jadi sebenarnya intinya sama sih. Yang penting untuk misalkan karena mungkin di kejadian yang lama masuk jurusan matematika terutama kan ya jurusan yang istilahnya bukan dipilih orang kebanyakan atau terjadi karena kecelakaan atau nggak ada pilihan lain sebenarnya jangan berkecil hati juga karena kalau katanya Mas Harman tadi kan matematika itu akar dari ilmu pengetahuan ya. Jadi emang kalau matematika itu juga akan banyak penerapannya yang ada di kehidupan sehari-hari terutama kayak gitu. Ya seperti yang kayak kalau aku pernah baca dari Galileo, dia bilang tuh matematika itu adalah bahasa yang digunakan Tuhan untuk menciptakan alam semesta kayak gitu. Jadi ibu dari ilmu pengetahuan lah. Gitu ya. Jadi semuanya bersumber dari ilmu matematika. Jadi tetap pede aja lah dengan soalnya kan juga nggak dilihat dari jurusan ataupun grade institusi perguruan tinggi tapi dilihat dari masing-masing personal. Ya gitu sih. Cukup. Mas Ferry. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi kebanyakan kan yang lulusan matematika nanti itu bingung. Maksudnya nanti lulusan matematika ini kerjanya apa ya? Gitu. Sebenarnya sih balik ke diri. Maksudnya apa yang diinginkan gitu. Jadi kalau bisa sih jangan nunggu lulus buat nentuin mau apa gitu. Jadi misalnya kita mau pemrograman ya udah sebelum lulus kita coba gali-gali apa itu pemrograman segala macam gitu. Atau mau kemana misal kayak mau lanjut S2 ya udah cari-cari segala macam sebenarnya jangan terlalu apa ya
jangan terlalu pesimis. Jadi kayak lulusan matematika ini bisa apa gitu. Sebenarnya bukan apa yang alma mater berikan untukmu, tapi apa yang bisa kamu berikan untuk alma mater. Kalau yang dilihat dari beberapa statement yang tadi itu kan memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya mata industri itu terhadap matematika itu kan kita nggak bisa pungkir bahwasanya memang kita dipandang jurusan nanggung gitu loh. Jurusan nanggung padahal mediocre. Ya, kita mau masuk bank pun itu kayak matematika. Mau masuk ke pemrograman ya mata industri nggak bisa ngelihat itu, maksudnya belum terlalu paham tentang itu. Cuma mungkin sampai ke sini ya dengan banyak startup itu mungkin mereka udah mulai sadar dengan stigma yang tadi kita sebarkan juga, yang tadi kita sampaikan. Tapi untungnya sekarang itu semakin ke sini kayaknya memang ada sedikit terang bahwasanya ya matematika itu ada gitu perannya, kan jurusan nanggung. Ya. Kayaknya udah lama juga ya. Mungkin terima kasih sebelumnya untuk waktu teman-teman ya, Mas Angga, Mas Ferry, Mas Riki. Ya. Terima kasih, sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Kayaknya sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.